Selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Teddy menyapa seluruh, khususnya adalah pecinta tanaman durian dan pecinta duriannya. Kawan-kawan, hari ini Teddy berada di TBK Indah Palm. Ini sebenarnya adalah perkebunan kopi tadinya, tetapi memang saya ingin memproyeksikan ke depan itu adalah untuk tanaman durian. Dan saya sudah ada sih sebenarnya, Mas. Ada beberapa tanaman yang saya sudah tanam. Nah, ini contohnya nih. 6 tahun yang lalu. Tetapi memang seperti kejadian yang dialami oleh Pak Ai Ketut Kari, yang itu adalah memang buahnya itu kurang begitu bagus. Dan saya melihat bahwa pencapaian yang dilakukan oleh Pak Ketut itu sangat luar biasa. Dan saya sebagai seorang pecinta durian, saya apresiasi terhadap Pak Ketut. Juga saya berterima kasih kepada Mas Sigit dari Travel Durian yang telah membawa saya karena menonton acara itu, hingga saya tahu bagaimana perkembangan perdurianan di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi kemarin. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan membicarakan tentang bagaimana pemeliharaan tanaman durian pasca tanam. Nah, ini yang sangat penting ini Bapak-bapak dan kawan-kawan sekalian. Saya sih bukan mau menggurui, jauh daripada mau artinya mendoktrin. Menggurui aja saya tidak. Tetapi ini adalah sebuah edukasi untuk saya pribadi yang saya dapatkan baik dari kawan-kawan maupun dari media, YouTube dan berbagai hal, termasuk juga dari beberapa tayangan komunikasi saya dengan beberapa pakar, termasuk salah satunya adalah Pak Ai Ketut Kari, kemudian juga Mas Sigit informasinya, kemudian Mas Alit, kemudian juga ada beberapa kawan yang ada di Kabupaten Tenggamus, yaitu Pak Haji Rudi. Itu saya semua komunikasi, kemudian saya informasi dari mereka, kemudian saya aplikasikan dengan kebun yang ada di tempat saya. Dan alhamdulillah ini dalam perkembangannya sangat bagus. Dari mulai penanaman, kemudian pertumbuhan, mulai ada yang saya 4 bulan, kemudian ada yang setengah tahun, karena saya setiap ke kebun saya selalu bawa bibit dan saya selalu menanamnya. Oleh sebab itu, untuk itu mari ikutin perjalanan Teddy Kurnia TGM. Oke. Saya biasa bawa ini. Ya. Ya. Nah, kawan, ini yang saya katakan ini. Pemeliharaan pohon durian atau tanaman durian pasca tanam. Nah, ini adalah saya tanaman yang sekitar 6 bulan yang lalu saya tanam. Nih. Nah, ini kan sangat bagus sekali. Nih lihat, sangat bagus sekali nih. Nah, ini saya tanam itu sekitar kemarin itu bulan 12 lah. Bulan 12 di 2001. Sekarang kan sudah bulan 6. Artinya sekitar 6 bulan lah ini. Dan ini saya udah 2 kali mengadakan pemupukan. Dan mungkin yang ketiga kali ke sekarang ini. Dan kawan-kawan, seperti saya katakan bahwa pemeliharaan pada sini, ini yang paling utama itu adalah penyiangan. Penyiangan di dalam ini karena memang rumput-rumput yang seperti sini nih. Nah. Pertama, penyiangan. Kenapa harus disiangi? Karena disiangi itu adalah supaya bibit-bibit termasuk ulat, kemudian belalang, itu terhindarkan karena tidak ada pucuk-pucuk daun rumput itu. Nah, yang kedua adalah menggemburkan. Nah, ini yang utama. Saya ini mendapatkan informasi dari Pak Ketut ini. Saya sekali lagi saya nyampaikan terima kasih kepada Pak Ketut ini, karena memang dari tanaman beliau itu sangat bagus sekali. Saya juga akan mencoba mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari beliau, karena banyak, termasuk juga ada sebuah tindakan TW dan sambung susu yang akan saya tindak lanjuti itu. Tetapi sekarang kita tetap akan membicarakan tentang
pemeliharaan pada saat pasca tanam, yaitu adalah yang pertama adalah penyiangan, yang kedua ada penggemburan. Nah, ini penggemburan. Nah, menggemburkan ini adalah ada alatnya. Nah, termasuk ini nih. Nah, ini nih. Ini. Ya, ini agak berdiri aja bapaknya, lihatin. Nah, ini tuh harus digemburkan. Nah, inilah yang harus gemburannya itu. Nah, setelah penggemuran juga tidak lupa juga memang kita selalu bawa puradan. Ya, bawa puradan ini. Nah, puradan ini adalah fungsinya adalah supaya untuk menghindari ada beberapa hama yang ada di dalam tanah, termasuk ulat-ulat tanah, rayap. Dan ini salah satunya adalah menurut informasi dari Pak Agus Widodo, setiap kali ini kita harus taburkan juga. Nah, setelah itu juga tetap kita harus pupuk juga. Nah, pemupukan ini memang tidak harus banyak. Tidak harus banyak. Tetapi yang penting adalah rutin. Rutin aja, 2 bulan sekali terus rutin. Itu dalam rangka pemupukannya. Nah, kemudian setelah pemupukan, karena pupuk itu juga harus diketahui bahwa pupuk pada saat ini harus N-nya yang tinggi. Ada satu produk yang N-nya sangat tinggi, tetapi memang ramah. Kalau NPK kan memang N-nya berbanding. Kenapa saya nggak pakai NPK pada saat masa pertumbuhan? Karena N-nya ya dibutuhkan, tetapi P sama K-nya itu adalah menghambat pertumbuhan, malah dia memicu untuk pembuahan. Nah, padahal usianya belum saatnya. Nah, oleh sebab itu makanya saya alihkan dengan garam krosok, karena garam krosok tidak mengandung P dan K. Oleh sebab itu sangat bagus untuk awal penanaman. Nah, setelah itu dilakukan, dan jangan lupa juga, karena memang yang namanya di kebun itu mesti banyak sekali binatang-binatang, termasuk juga ulat, belalang, dan itu harus disemprot. Dan saya selalu, kalau kemanapun selalu saya bawa ini. Dan ini adalah, ini insektisida, isinya insektisida dan gandasil. Nah, ini kita akan coba. Selalu ya, selalu nih. Nah, kita akan pindah ke sebelah sana. Kita lihat. Nih ada yang cakep banget. Nih saya bawa alat-alatnya dulu. Ya. Nih sini Pak. Turun Pak. Ini sudah 1 tahun saya. Saya dulu tanam sekitar bulan Mei dulu, 2001. Mei 2001. Dan sekarang udah Mei lagi, udah lewat, mungkin udah 13 bulan. Ini alhamdulillah. Memang dulu ada pertumbuhan stagnase, karena memang waktu itu musim agak panas. Dan saya tidak disiram. Saya mengandalkan hanya dengan curah hujan aja. Nah, ini mungkin kita akan coba, saya sekali lagi ini sama pemeliharaannya. Yang pertama adalah penyiangan, ini sudah di piangan. Kemudian saya akan gemburkan, kemudian saya akan pupuk, saya kasih puradan, kemudian terakhir adalah disemprot. Nah, kita lihat urutan awal-awalnya. Saya akan coba. Kayaknya saya harus minta bantuan ke Pak Mr. Yanto nih. Pak Yanto, sini. Iya. Bantu ya. Nah, ini Mr. Yanto nih.
Ya, tuh. Ini dikelilingin ini kayak gini nih. Ini sangat bagus sekali nih. Ini lihat pertumbuhannya. Dan saya ini dulu ini ada yang ngasih ini. Ini saya kayaknya curiga saya ini bukan musangking karena daunnya kecil panjang. Kalau musangking itu panjang tapi besar. Coba saya mau nanya nih sama kawan-kawan ini, kira-kira durian apa ini? Ya tuh lihat. Saya agak apa ini? Apa durian TK atau durian kalau musangking kayaknya bukan ini Pak, kira-kira. Sambil kita menungguin Pak Mas Yanto tuh ini. Nah, ini terus dilakukan sampai keliling Pak, keliling. Kemudian itu nanti juga sampai ke ini. Nah kebetulan saya punya partner itu Mas Yanto yang memelihara di sini, dan alhamdulillah memang pemeliharaan yang dilakukan oleh beliau tentunya adalah saran-saran dari saya yang saya dapatkan dari kawan-kawan yang lain. Ini sangat bagus begitu. Bayangin aja ini usia 1 tahun ini perkembangan sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ini akan pekerjaan yang sangat sedemikian rupa oleh Mas Yanto nanti akan membuahkan hasil buah-buah pertumbuhan yang bagus dan buahnya yang sangat bagus. Nah, alhamdulillah udah dilakukan penggemburan oleh Mas Yanto. Sekarang kita akan lakukan tahapan berikutnya. Ini kita taburkan juga puradan. Kemudian pupuk juga di tajuk ini, di tajuk daun. Kemudian kita akan coba. Nah, ini penyemprotan itu harus rata ini. Ini walaupun sudah ada matahari tapi memang belum ini. Dan ini kawan-kawan ini harus dibalikin gini nih, nah. Karena memang harus di bawahnya ini yang harus ada. Nah. Dan seperti saya katakan, ini dalamnya adalah insektisida dan gandasil. Jangan lupa juga ini batangnya disemprot juga biar ada bau-bau ini. Nah, alhamdulillah kawan, kita udah selesai semua. Artinya bahwa pemeliharaan pada saat masa pertumbuhan, yaitu adalah usia mungkin dari awal penanaman sampai ke usia 3 tahun, itu adalah masa rawan. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang perakarannya belum kuat. Kita nggak kasih pupuk, harus dikasih pupuk. Kasih pupuk harus hati-hati, karena bisa saja pupuk justru malah akan merusak perakaran yang di bawah. Yang kedua, naroknya juga pada saat itu saya sarankan tidak memakai kompos dari kohe kambing. Terutama adalah kohe yang belum difermentasi, itu harus dijauhkan. Memang nanti ada masanya, bukan berarti saya pribadi, termasuk juga ada beberapa kawan yang dari Jawa Tengah, itu menyatakan bahwa kohe kambing untuk masa pertumbuhan tidak dipergunakan. Tetapi nanti pada masa nanti pembuahan atau awal persiapan pembuahan memang itu diperlukan. Tapi nanti kita tunggu bagaimana pelaksanaannya. Ngikutin dari channel Teddy Kurniawan TGM. Oleh sebab itu jangan lupa bunyikan lonceng untuk mengikuti perjalanan Teddy Kurniawan TGM.
kawan-kawan yang seperti saya katakan tadi adalah penyiangan, kemudian penggemburan, pemupukan, kemudian pembasmian, baik itu melalui puradan bawah maupun dengan penyemprotan. Itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan pada saat pertumbuhan. Yang ketiga, pada saat kering itu harus disiram. Walaupun saya ini masih manual, ini masih pakai dikocor pakai selang saya pada saat musim panas. Tapi mudah-mudahan saat ini memang di bulan ini, bulan ke-6 masih ada hujan. Jadi saya masih bersyukur sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Saya juga apresiasi kepada kawan-kawan yang lain yang selalu mengikuti channel Teddy Kurniawan TGM. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini, sharing kita ini bisa memberikan semangat kepada saya dan memberikan informasi kepada bapak-bapak sekalian. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kalau nggak hari ini kita nanam durian, mau kapan lagi? Mari jadikan Indonesia menjadi sentra durian di negara kita sendiri. Terima kasih.